Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa wasyarafa wa man tabi'ahum ila yaumiddin iqtafa, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada, para mahasiswa Fakultas Syariah YAIN Palangkaraya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali dalam membahas materi-materi yang ada dalam mata kuliah Usul Fikih 1. Oke, kita langsung saja bahwa materi kita yaitu pada hari ini adalah qaul sahabi. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pembahasan kita pada kali ini adalah qaul sahabi. Qaul sahabi, bahasa Arabnya qaul sahabi. Yaitu qaul sahabi ini dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam. Sebagai metode penetapan hukum Islam sebagaimana yang Anda lihat di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian qaul sahabi. Apa sih sebenarnya qaul sahabi itu? Qaul sahabi adalah, kalau qaul itu adalah ucapan, perkataan ataupun pendapat, sementara sahabi adalah berasal dari kata sohbah. Sohbah yang berarti pertemanan atau persahabatan. Nah, itu ya, pertemanan atau persahabatan. Jadi maksud sahabi yang dimaksudkan di sini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau kita lihat, kita temukan dua kata ini tadi, qaul sahabi itu adalah perkataan atau pendapat atau ucapan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaul sahabi adalah berarti ucapan, pendapat atau perkataan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita bisa lanjut ya. Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah, siapa sih yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah itu? Apakah semuanya yang ada pada masa Rasulullah itu disebut dengan sahabat? Nah, itu. Jadi Imam Suyuti mengatakan, beliau adalah penulis kitab Al-Ashbah wan Nazair, sangat familiar sekali itu ya. Juga salah seorang penulis dari kitab tafsir Jalalain. Nah, bukan jalan lain ya, Jalalain, tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain. Nah, beliau mengatakan begini, sahabat Rasulullah itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman, man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala islamihi. Jadi sahabat itu menurut Imam As-Suyuti adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Man laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Was musliman, dan berislam dia. Nah, sehingga orang yang bertemu dengan Rasulullah kalau dia tidak berislam maka bukan sahabat. Wa mata ala islamihi, dan meninggalnya itu atas Islamnya, atas berislam, begitu. Atas atau dalam keadaan Islam. Bahkan sahabat dalam terminologi usuliyin, para ahli usul mengatakan selain dari tiga yang kita sebutkan ini tadi, ini yang terakhir, serta menemaninya dalam waktu yang lama. Jadi tidak hanya sehari ketemu lalu itu bisa disebut dengan sahabat, enggak. Ternyata tahunan mungkin, karena disebut dengan lama waktu yang lama itu gimana itu kan. Tidak bisa kita mengatakan sehari, apalagi sejam 2 jam ketemu itu disebut dengan sahabat. Berarti bertemu dengan Rasulullah, dalam keadaan Islam, beriman kepada Rasulullah, kemudian matinya dalam Islam, dan menemani Rasulullah SAW dalam waktu yang lama. Ketemu dengan Rasulullah waktu yang lama tapi tidak berislam, maka bukan sahabat. Nah, itu.
bertemu dengan Rasulullah, berislam dia lama, tapi ternyata meninggalnya murtad, maka bukan juga termasuk sahabat Rasulullah. Kira-kira jelas ya. Sedangkan menurut ahli hadis, sahabat itu gimana? Ada perbedaan sih antara usuliyin dengan muhaddisin. Ahli hadis menyatakan sahabat itu adalah seorang muslim bertemu dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam, walaupun pertemuannya sebentar. Nah, itu jadi perbedaan antara usuliyin dengan ahli hadis adalah di waktunya itu. Kalau usuliyin menyatakan bahwasanya waktu pertemanan, bertemu bersamanya dengan Rasulullah itu adalah waktu yang lama, karena hukum itu adalah membicarakan tentang hukum, begitu. Jadi harus jelas, pasti. Nah, tapi ahli hadis menyatakan dia tidak mempermasalahkan waktu, gitu. Yang penting penyampaiannya ini yang disampaikan oleh sahabat itu dalam hadis adalah tersambung sampai ke Rasulullah, walaupun sebentar bertemu dengan Rasulullah. Nah, tidak waktu lama, gitu. Nah, kira-kira jelas ya perbedaan antara ahli hadis dengan ahli usul. Kalau ahli hadis tidak mempermasalahkan waktu. Selanjutnya, qaul sahabi adalah berarti qaul sahabi adalah perkataan seorang atau beberapa sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat lainnya tanpa diketahui ada yang sahabat lain yang menolaknya atau menentangnya. Nah, ini kesimpulannya bahwasanya qaul sahabi itu adalah ucapan sahabat, perkataan sahabat atau pendapat sahabat, baik dia seorang ataupun beberapa orang sahabat, yang kemudian pendapat-pendapat itu tersebar ke sahabat-sahabat yang lain tanpa kita mengetahui bahwasanya pendapat itu ada yang menentangnya. Kalau misalnya ada yang menentangnya, berarti bukan termasuk qaul sahabi, begitu. Kira-kira jelas ya kesimpulannya itu, tanpa ada yang sahabat lain yang menentangnya. Kita tidak mengetahui lah, gitu. Tidak, tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya. Kalau sudah ada sahabat lain yang menentangnya, sudah ketahuan, nah maka itu perbedaan di antara sahabat, berarti sudah bukan termasuk qaul sahabi. Selanjutnya, istilah lain dari qaul sahabi adalah mazhab sahabat. Nah, ada juga kan, kita coba Anda kalau membaca buku-buku usul fikih yang lainnya, selain ada qaul sahabi, lo ada mazhab sahabat. Apa beda, apa sama ini? Ini kok beda-beda nih, gimana nih? Ah, gitu kan ceritanya. Nah, sekarang kita bahas juga secara etimologi, mazhab itu berarti pendapat, teori, doktrin, dan kepercayaan. Pendapat, teori, doktrin, dan kepercayaan. Kalau kita lihat, maka sebenarnya terlihat ada kesamaan antara qaul sahabi dengan mazhab sahabat. Ada kesamaan kalau kita lihat, karena qaul itu ucapan, perkataan, apalagi pendapat. Nah, kalau mazhab itu pun juga artinya adalah, salah satunya adalah pendapat. Berarti ada persamaan. Tapi sebenarnya kedua istilah ini berbeda, saudaraku. Jadi ini berbeda. Ya, bisa dipahami. Dan kita langsung lanjut ya. Ada perbedaan antara qaul sahabi dengan mazhab sahabat. Di mana perbedaannya? Yuk kita lihat kembali ke slide berikutnya. Perbedaannya di sini. Qaul sahabi bisa jadi pendapat perorangan sahabat yang kemungkinan berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nah, gitu. Bisa juga qaul sahabi itu adalah merupakan pendapat beberapa orang sahabat, gitu. Kalau qaul sahabi itu, saya ulangi, bisa jadi perkataan atau pendapat perorangan di antara sahabat, atau pendapat banyak orang yang kemungkinan berbeda antara satu sahabat dengan yang lainnya. Sedangkan mazhab sahabat adalah pendapat kolektif sahabat. Dalam hal ini, maka mazhab sahabi juga dikenal dengan istilah ijma' sahabat. Nah, itu perbedaannya. Kalau saya sendiri
lebih cenderung menggunakan istilah qaul sahabi. Kenapa saya lebih cenderung menggunakan qaul sahabi? Karena qaul sahabi ini bisa jadi dia adalah pendapat perorangan sahabat yang belum tentu disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain, atau kita tidak mengetahui ditentang atau tidak. Yang jelas karena dia adalah merupakan pendapat, maka pendapat sahabat gitu ya. Sahabat adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah, dengan syarat-syarat yang disebut sahabat tadi seperti apa? Kan sudah, yang ketemu dengan Rasulullah, beriman, berislam dengan Rasulullah, bersama Rasulullah dalam waktu yang lama, meninggalnya dalam keadaan Islam, bukan murtad. Nah, berarti walaupun dia perorangan berbicara, menyatakan satu pendapat, masih bisa kita jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan hukum. Kalau kita menggunakan istilah mazhab sahabat, berarti yang kita pakai hanya hasil ijma sahabat saja. Sementara yang bukan ijma sahabat atau yang diperselisihkan, kita akhirnya menyatakan bukan mazhab sahabat. Jadi akhirnya kita tidak memperhatikan yang itu, gitu maksudnya. Nah, kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan istilah qaul sahabi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita melihat siapa sih di antara para sahabat yang cenderung banyak berpendapat. Sahabat-sahabat yang lain pun juga banyak, tapi cenderung berpendapat dalam hukum Islam adalah misalnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, ini anaknya Umar bin Khattab gitu ya, Aisyah. Makanya kita ulangi lagi, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, gitu biasanya disebutkan. Selanjutnya Aisyah juga banyak, termasuk juga Ali bin Abi Thalib juga banyak berpendapat dalam hukum Islam. Mereka ini sahabat-sahabat yang banyak berfatwa dalam hukum Islam. Sahabat yang lain di mana? Apakah mereka tidak berpendapat? Sahabat yang lain juga berpendapat, tetapi tidak sebanyak seperti yang kita sebutkan di sini. Atau tidak disebutkan di sini karena bisa jadi di luar dari pengetahuan saya sendiri, gitu ya. Yang saya baca hanya beberapa orang ini. Wajar sebenarnya tidak semua sahabat berfatwa, karena dalam sebuah hadis Rasulullah pun juga tidak apa-apa istilahnya orang lain pergi berperang, apa hadis Rasulullah atau mungkin ayat Al-Quran, saya lupa persis itu. Mereka berperang, tapi yang lainnya tinggal adalah untuk menuntut ilmu. Karena nanti orang yang menuntut ilmu itulah untuk membimbing, memberikan peringatan keagamaan kepada orang-orang yang tidak menuntut ilmu tadi. Artinya gini, sahabat Rasulullah itu ada yang berdagang, macam-macam profesi. Ada yang mungkin di medan perang saja, di medan perang saja, sehingga kesempatan untuk belajar tentang, mengkaji tentang hukum Islam juga sedikit, gitu. Nah, ada yang mungkin di bidang hadis saja, gitu kan, sahabat Rasulullah misalnya seperti ini. Dalam hukum Islam yang banyak berfatwa adalah mereka-mereka ini. Kedudukan qaul sahabi sebenarnya itu ya, qaul sahabi ini berada setelah Al-Quran dan hadis. Kenapa seperti itu? Karena setelah Rasulullah wafat, para sahabat lah yang menjadi rujukan. Walaupun tidak semua sahabat fokus ke hukum Islam seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ini sebenarnya qaul sahabi itu berada di setelah Al-Quran dan hadis. Al-Quran, hadis, baru qaul sahabi. Karena apa? Karena qaul sahabi inilah yang menjadi rujukan umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Makanya istilahnya itu kalau boleh kita pinjam dalam ilmu hukum positif di Indonesia ini, kumpulan dari pendapat sahabat itu dapat kita ibaratkan seperti jurisprudensi. Jurisprudensi itu kan keputusan-keputusan hakim ya, keputusan-keputusan hakim. Nah, artinya qaul sahabi ini bisa kita dudukan, kita ibaratkan seperti jurisprudensi bagi tabi'in, tabi'in. Artinya setelah masa sahabat kan tabi'in, pengikut sahabat. Kemudian setelah tabi'in ada tabi'in. Tabi'in ini adalah masa-masanya imam-imam mazhab. Dan termasuk Imam Hanafi juga masuk ke tabi'in, juga pernah hidup di masa tabi'in, Imam Hanafi. Nah,
kumpulan dari pendapat-pendapat sahabat ini menjadi rujukan para orang-orang tabi'in pada waktu itu dan tabi'in. Kalau kita kan nggak mungkin lah istilahnya, kan jauh sekali lahir aja belum, dimana kita nggak tahu pada waktu itu. Nah, yang jelas kan kita hari ini berpegang pada pendapat-pendapat ulamanya dari ulama, gurunya itu dari gurunya lagi itu sampai ke gurunya lagi, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah, sampai Rasulullah, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada bersambung keilmuan. Oke, kita lanjut ya tentang qaul sahabi. Kedudukan qaul sahabi sebenarnya berada di situ, gitu. Berada setelah Al-Qur'an dan hadis. Karena pendapat sahabat sebagai rujukan, itu intinya. Namun karena adanya perbedaan pendapat para ulama, nah, yang ulama-ulama pembangun mazhab, pembangun ilmu usul fikih berbeda pendapat terhadap qaul sahabi, akhirnya sepertinya dijadikan sebagai tambahan dari teori usul fikih, atau sebagai tambahan teori usul fikih, atau mungkin bisa menjadi metode. Nah, ini pentingnya di sini. Makanya kita sangat berkepentingan untuk membahas qaul sahabi ini, karena bisa jadi dia menjadi sebagai metode dalam menetapkan hukum. Makanya teori judul PowerPoint kita ini tadi, qaul sahabi sebagai metode penetapan hukum Islam. Nah, ini. Oke ya, kita lanjutkan. Sebenarnya dia berada di setelah Al-Quran dan hadis, tetapi karena ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang melihat qaul sahabi ini, maka akhirnya bisa jadi qaul sahabi itu hanya sebagai tambahan teori usul fikih atau sebagai metode dalam penggalian hukum Islam. Nah, berarti kedudukan qaul sahabi ini bisa menjadi yang pertama semacam jurisprudensi yang kita lihat, yang kita bahas tadi. Yang kedua sebagai metode penetapan hukum Islam. Kira-kira jelas ya. Kita lanjut. Yang pertama, qaul sahabi sebagai jurisprudensi. Kenapa disebut sebagai jurisprudensi? Tadi sudah kita bahas sekilas. Yang pertama, rujukan sahabat kecil. Kan sahabat itu kan ada dua, sahabat besar, sahabat kecil. Nah, sahabat besar itu yang banyak bertemu dengan Rasulullah. Sahabat kecil ini kan rujukan. Kemana sahabat kecil bertemu, mengkaji Islam? Pasti dengan sahabat. Makanya diutus sahabat-sahabat itu ke daerah-daerah yang lain. Masa Rasulullah hidup kan Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, begitu. Nah, kemudian dari sahabat kecil ini bisa menjadi rujukan tabi'in atau langsung ke sahabat besar. Bahkan kemudian rujukan tabi'in setelah orang-orang yang berada di masa setelah tabi'in. Nah, saat ini pendapat sahabat ada yang dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Coba kalau Anda mengkaji kitab ilmu tafsir, ada pendapat-pendapat sahabat masuk ke situ. Ada juga mungkin dalam syarah hadis, syarah-syarah hadis masuk ke situ. Ada juga peneliti mengumpulkan pendapat salah seorang sahabat. Misalnya ada fikih Umar bin Khattab, kan ada kita menemukan kitabnya seperti itu, atau ada yang edisi terjemahannya fikih Umar bin Khattab misalnya seperti itu. Nah, artinya pendapat-pendapat sahabat itu hari ini bisa ditemukan dalam berbagai macam kitab tadi. Lanjut ya. Misalnya pendapat Umar, gitu. Pendapat Umar yang pertama, ini sampel aja ya, sampel di antara pendapat sahabat. Banyak sebenarnya pendapat sahabat, tapi tidak bisa kita muat di sini semuanya. Silakan kita eksplor sendiri. Yang pertama, pendapat sahabat Umar bin Khattab. Beliau tidak memotong tangan pencuri di musim krisis moneter. Padahal Quran surah Al-Maidah ayat 38, pencuri harus dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang kita ambil di sini adalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya itu. Pencuri laki-laki, tangan keduanya itu pencuri laki-laki atau pencuri perempuan. Potong tangannya. Potong sebelah sini. Kalau mencuri lagi, potong lagi kaki. Kalau mencuri lagi, kaki yang berselang-seling gitu ya, dibikin berselang-seling. Kalau mencuri lagi, potong lagi tangannya sebelah kiri. Kalau masih mencuri lagi, potong lagi yang sebelah kanan. Nah, itu bingung dah dia jalan pakai apa.
Yang jelas begitu. Tapi Umar bin Khattab tidak menerapkan ayat ini. Karena apa? Alasan beliau adalah karena pada saat itu krisis moneter pada waktu itu. Musim paceklik, kekeringan terjadi sehingga orang yang mencuri makanan karena dalam keadaan darurat, nggak ada apa segalanya, itu mereka bukan sebagai profesinya sebagai pencuri, tapi karena memang betul-betul membutuhkan untuk makan dalam keadaan darurat. Nah, ini pendapat Umar bin Khattab, bahwasanya beliau tidak menerapkan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 38 ini untuk memotong tangan pencuri, karena pada waktu itu yang mencuri adalah karena butuh makan dan karena musim paceklik, musim krisis moneter. Kira-kira bisa dipahami ya. Yang kedua, Umar bin Khattab juga tidak membagikan harta ghanimah. Anda tahu kan harta ghanimah itu adalah harta yang diperoleh dari peperangan, tapi setelah melakukan pertempuran. Ada harta yang diperoleh tanpa melakukan pertempuran, maka bukan disebut harta ghanimah, tapi disebut harta fai. Nah, ini harta ghanimah. Harta ghanimah tidak dibagikan oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Alasan beliau adalah karena pada waktu beliau memerintah jadi khalifah, tentara Islam itu sudah pada insya Allah sejahtera, karena mereka sudah punya gaji. Sementara pihak-pihak lawan yang ditaklukkan ini ada yang meninggal, ada yang jadi yatim, ada yang jadi janda, ada yang jadi apa segala, ada yang menjadi anak yatim piatu. Dulu orang tuanya udah meninggal, sekarang ikut perang, meninggal lagi, misalnya si bapak atau si ibu, sehingga menjadi yatim piatu. Maka kata Umar bin Khattab, kalau diambil lagi harta itu, bagaimana penduduk-penduduk asli yang di tempat ditaklukkan ini hidup? Maka berdasarkan pemikiran alasan seperti itu, Umar bin Khattab tidak menerapkan ayat Quran surah Al-Anfal ayat 41 ini. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusuhu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin. Ada dapat 1/5. Maka tidak dibagikan oleh oleh Umar bin Khattab. Padahal ayat ini sudah ada dan Rasulullah juga sudah menerapkan. Tapi harus kita bedakan, kata Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah pada waktu itu memang betul-betul membutuhkan harta ghanimah ini. Sementara pada masa Umar bin Khattab, tentara-tentara Islam insya Allah sudah sejahtera. Nah, kira-kira bisa dipahami apa yang disampaikan. Itulah pendapat Umar bin Khattab. Ada alasannya gitu. Yang ketiga, mu'alaf tidak lagi diberikan hak untuk menerima zakat. Karena pada saat itu banyak orang masuk Islam, tapi menurut analisis dari Umar bin Khattab, mereka mempermainkan Islam. Ketika orang lagi musim bayar zakat, datang orang-orang dari bukit-bukit sana berislam. Lalu akhirnya mu'alaf mendapatkan harta zakat. Setelah penduduk asli sudah tidak lagi, maksudnya sudah habis, orang-orang sudah pada semuanya sudah bayar zakat, maka mereka ini tadi kembali lagi ke kampungnya, kembali lagi kepada agamanya. Nah, lalu kata Umar bin Khattab, Islam hari ini sudah jaya. Kalau mau masuk Islam silahkan, kalau tidak mau masuk Islam tidak apa-apa. Nah, pendapat Umar bin Khattab ini sebenarnya berbeda dengan Quran surah At-Taubah ayat 60, bahwasanya menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang ditaklukkan hatinya adalah orang-orang mu'alaf. Tapi Umar bin Khattab melihat beralasan bahwasanya hari ini Islam sudah kuat. Mau masuk Islam silakan, mau tidak masuk Islam tak apa-apa. Tapi jangan permainkan Islam. Nah, ini alasan Umar bin Khattab tidak menerapkan bahwa mu'alaf mendapatkan hak mu'alaf, hak-hak zakat. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas. Nah, ini diantara pendapat-pendapat Umar bin Khattab. Nah, jadi begitulah. Sebenarnya banyak, saya katakan tadi banyak lagi pendapat-pendapat sahabat yang lain, hanya saja karena keterbatasan waktu. Nah, jadi yang itu 3 itu sebagai sampel dari apa yang merupakan kaul sahabi tadi. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pembahasan kehujahan kaul sahabi. Ulama sepakat bahwa pendapat sahabat terkait persoalan yang tidak bisa dinalar logika, pendapat yang tidak bisa dinalar oleh logika, artinya dia bukan perkara ijtihad, maka dapat dijadikan sebagai hujjah.
yang tidak bisa dijadikan sebagai ijtihad itu ya, bukan lapangan ijtihad, tapi itu memang pendapat sahabat yang terkait bisa jadi adalah yang di luar dari, ya artinya tidak bisa dinalar lah, yang mungkin itu beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, maka itu dapat dijadikan sebagai hujjah. Ulama juga sepakat, yang kedua ya, ulama juga sepakat hasil ijma' sharih sahabat. Kita sudah pernah belajar ijma' kan? Ijma' itu ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Nah, gitu. Ijma' sharih ini adalah diikuti oleh seluruh sahabat pada waktu itu. Kalau ijma' sharih sahabat berarti seluruh sahabat. Kalau ijma' ulama, ijma' sharih ulama berarti seluruh ulama di dunia Islam ini. Nah, kalau hasil ijma' sharih sahabat yang tidak kita ketahui ada yang menentangnya, maka dapat dijadikan sebagai hujah. Seperti bagian kakek dalam harta waris sebesar 1/6. Karena apa? Karena mengikuti bagian yang diperoleh oleh bapak, yaitu 1/6. Dalam Al-Quran tidak disebutkan bagian kakek, yang ada hanya disebutkan bagian bapak. Gitu. Tapi ini adalah hasil ijma' sahabat yang menyatakan bahwasanya menyatakan bahwasanya kakek mendapatkan 1/6 bagian dari harta waris yang ditinggalkan. Lanjut. Nah, bagaimana kalau pendapat sahabat ini adalah semata-mata hasil ijtihad? Nah, bagaimana kalau pendapat sahabat ini semata-mata hasil ijtihad? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, ulama Hanafiyah, Imam Malik, kaul qadimnya Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat Imam Hambal, kaul sahabi dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan apabila kaul sahabi bertentangan dengan qiyas, maka kaul sahabi didahulukan. Wah, ini mendukung, artinya kaul sahabi itu dapat dijadikan sebagai hujah. Walaupun dia bertentangan kaul sahabi dengan qiyas, maka tetap dahulukan kaul sahabi. Karena pada dasarnya posisi kaul sahabi itu berada setelah Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis baru kaul sahabi, begitu. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini ulama-ulama yang menerimanya. Yang kedua, alasan ulama yang menerima qaul sahabi adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan selanjutnya silakan Anda cari cek dalam Al-Qur'an ayat 100, Al-Qur'an Ali Imran ayat 110. Kamu itu semua, kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Kamu ini, hai umat Rasulullah, kamu semua ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diutus, yang diangkat, yang dikeluarkan, dihidupkan kepada manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh untuk berbuat yang baik dan menegah berbuat kemungkaran. Kemudian berarti siapa? Kuntum khaira ummah, ini umat Rasulullah. Yang ditujukan di situ adalah menurut ulama tafsir adalah sahabat. Itu. Kuntum khaira ummah itu adalah sahabat. Kemudian was-sabiqun dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Nah, ini sudah disebutkan bahwa orang-orang pendahulu awal dari muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, siapa? Yaitu sahabat berarti. Dan bahkan tabi'in bi ihsan radhiyallahu anhum, mendapatkan keridhaan dari Allah, wa radu anhu, dan mereka juga ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang ketiga, ada sebuah hadis Rasulullah, khairukum karni thumma iyalunahum thumma iyalunahum. Sampai situ saja hadisnya. Sebaik-baik kamu itu adalah orang-orang yang di masaku, kata Rasulullah. Siapa orang-orang di masa Rasulullah? Itu masa sahabat. Thumma iyalunahum, kemudian orang yang mengikuti sahabat. Siapa? Tabi'in. Thumma iyalunahum, kemudian orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti tabi'in, yaitu siapa mereka? Tabi'in. Berarti hanya mereka sebagai khairukum qarni, sebaik-baik orang. Ada hadis yang lain dari versi yang lain sama sebenarnya, khairul qurun qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Nah, ada juga khairun nasi qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Intinya adalah menunjukkan ke sahabat itu ada. Ashabi, nomor 4, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, walaupun ada yang meragukan ini hadis, tapi ada, karena Al-Quran, Al-Quran hadis juga menunjukkan seperti itu.
Kalau tidak menggunakan sahabat, hadis-hadis ini, Al-Quran sudah menunjukkan sahabat itu adalah yang patut untuk diterima. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Bi'aihim iqtadaitum, dari sisi mana saja kamu mengikuti mereka, ihtadaitum, maka niscaya kamu mendapatkan hidayah dari mereka. Nah, ini dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kaul sahabi ini memang dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah, itu intinya. Lanjut ya. Berarti kaul sahabi sebagai jurisprudensi adalah mengikuti pendapat sahabat terkait persoalan hukum. Pendapat sahabat ini dapat ditemukan dalam berbagai kitab tafsir dan tambahan atau penjelasan pada teks hadis. Nah, itu sudah jelas, kita bahas tadi ya. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana yang tadi kan menerima ya pendapat sahabat yang semata-mata hasil ijtihad. Nah, pendapat yang kedua, ternyata ada sebagian ulama Syafi'iyah, khususnya mungkin di kaul jadid, mungkin itu ada Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah. Kaul sahabi tidak dapat dijadikan hujjah. Karena apa? Karena ijtihad sahabat sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti oleh mujtahid yang lain. Nah, ini pendapat dari kalangan ulama ini, dari sebagian dari mazhab-mazhab pun ada berbeda. Anda bisa lihat ini kan. Termasuk dalam mazhab Syafi'i tadi ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti, ada yang menolak sebagai hujah, ada yang menjadikan kaul sahabi semata-mata hasil ijtihad dijadikan sebagai hujah. Nah, yang kedua ini menolak. Karena apa? Karena hasil ijtihad perorangan sahabat itu tidak berbeda dengan hasil ijtihad ulama-ulama yang lainnya. Nah, gitu kata ulama ini. Apalagi kan kajian metodenya berbeda-beda, atau mungkin bisa jadi karena dikaji oleh ulama ini secara betul, bisa jadi lebih mendekati kepada kebenaran. Yang pasti sekali ijtihad ulama lainnya itu ya tidak wajib diikuti oleh ijtihad ulama lainnya, karena dia sebagai ulama, sebagai orang yang masuk syarat untuk menetapkan hukum, dia harus berijtihad dengan hasil ijtihadnya sendiri, gitu. Oke ya, ada yang menerima, ada yang menolak hasil ijtihad apa kaul sahabi yang semata-mata hasil ijtihad. Alasan ulama yang menolak kaul sahabi yang semata-mata hasil ijtihad loh. Yang pertama, fa'tabiru ya ulil absar. Maka berarti beriktibarlah hai orang-orang yang memiliki pandangan. Maksudnya berarti orang berilmu di situ. Beriktibar itu melakukan kias penalaran hukum. Berarti adalah anjuran, dia pesuruhan untuk berijtihad. Maka berarti orang yang berilmu mesti berijtihad, bukan mengikuti kaul sahabi. Itu pendapat mereka. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Berarti jika hanya mengambil dari sahabat saja, menurut mereka berarti menyimpang dari ayat di atas. Nah, ini pendapat mereka yang menolak loh. Harus kembali kepada Rasulullah, kepada Allah. Fa in tanaza'tum, apabila terjadi perselisihan di antara kamu, farudduhu fi syai'in, dalam segala sesuatu, farudduhu inallahi wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Itu perlu pengkajian. Maka bukan mesti harus pendapat sahabat begitu. Itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita tadi kaul sahabi sebagai jurisprudensi. Nah, sekarang kita menjadikan, bisa nggak kaul sahabi ini sebagai metode gitu. Karena ada penolakan, karena ada pendapat yang berbeda di antara ulama kan, makanya dia tidak bisa diposisikan sebagai Al-Quran, hadis, kaul sahabi. Nah, harusnya beradanya di situ, karena dia kedudukannya sebagai semacam jurisprudensi. Nah, sekarang kita bisa nggak menjadikan kaul sahabi ini sebagai metode gitu maksudnya. Nah, menurut hemat saya pribadi, bahwa kaul sahabi bisa dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam, menetapkan hukum persoalan yang baru. Yang jelas di sini mengikuti gaya atau model berpikir para sahabat dalam menetapkan suatu persoalan. Jadi kalau sahabi sebagai metode boleh, karena kita melihat gaya atau model berpikirnya para sahabat dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Misalnya gaya berpikir Umar bin Khattab yang lebih kontekstual dalam menetapkan hukum. Nah, di sini pokoknya maksud saya inti dari
dari kaul sahabi sebagai metode adalah mengikuti gaya berpikirnya para sahabat. Salah satunya Umar bin Khattab berpikir secara kontekstual dalam menetapkan hukum. Kenapa disebut secara kontekstual? Karena ada 3 contoh tadi kan. Coba silakan Anda kembali lagi ke contoh-contoh yang sudah kita bacakan tadi. Rasulullah tidak memotong tangan pencuri. Karena apa? Alasannya adalah karena musim paceklik. Padahal dalam Al-Quran harus dipotong tangan. Tapi Umar tidak memotong karena musim itu musim paceklik, musim krisis moneter. Berarti gaya Umar ini kontekstual, melihat situasi dan kondisi pada waktu itu. Gitu. Yang kedua, Umar bin Khattab tidak membagikan harta ghanimah kepada tentara. Karena apa alasannya? Karena alasannya adalah untuk kesejahteraan umat manusia pada waktu itu, yaitu daerah-daerah yang ditaklukkan. Bagaimana mereka hidup kalau harta mereka diambil? Tidakkah itu adalah merupakan perampasan? Sementara umat Islam pada waktu itu sudah memiliki gaji dan insya Allah sejahtera. Nah, alasan Umar ini adalah kontekstual karena melihat kondisi situasi masyarakat pada waktu itu dalam menetapkan hukum. Walaupun dalam Quran surah Al-Anfal itu menyatakan bahwasanya harta ghanimah harus dibagi. Yang ketiga, Umar bin Khattab tidak memberikan hak mu'allaf untuk bayar zakat. Padahal dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi menyatakan awal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta zakat adalah orang-orang yang ditaklukkan hatinya atau mu'allaf. Tapi karena Umar melihat bahwa orang-orang kadang pada waktu itu lebih banyak terlihat mempermainkan agama, nah, musim bayar zakat be Islam, mbah sudah orang tuntung be Islam, berbulik pulang ke agama yang lain, maka ini tidak perlu dikasih, kata Umar bin Khattab. Nah, gaya berpikir Umar bin Khattab ini adalah berpikirnya kontekstual, sehingga kaul sahabi ini dapat kita jadikan sebagai model berpikir untuk saat ini, yaitu berpikir hukum Islam kontekstual. Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami, dirasakan, walaupun mungkin ada yang tidak sependapat, tapi inilah gaya kita mengembangkan metode usul fikih ini, khususnya dalam bidang kaul sahabi. Berpikir hukum Islam kontekstual. Nah, berpikir kontekstual itu adalah penggalian makna, tidak secara langsung kepada teks. Jadi ada istilah tekstual berarti terpaku kepada teks. Kalau kontekstual kita tidak terpaku pada teks, tapi lebih mengkaji substansi, lebih mengkaji esensi, lebih mengkaji ke makna yang tidak secara langsung, ke batin teks yang kita baca. Melainkan dengan cara melibatkan berbagai makna dan memahami berbagai konteks dalam arti luas ataupun sempit. Sehingga proses dari ini dapat diketahui sejarah sosialnya seperti apa, kenapa Al-Quran menyatakan seperti ini, lalu bagaimana dikondisikan di zaman sekarang. Nah, itu namanya berpikir kontekstual. Kita masuk ke zaman dulu, bagaimana ayat ini diturunkan Al-Quran, bagaimana situasi kondisi masyarakat ekonomi pada waktu itu, bagaimana kondisi sosial mereka, kondisi budaya mereka, kondisi politik mereka, kondisi ekonomi mereka, bagaimana ketika ayat ini diturunkan. Lalu kita bawa lagi ke zaman kita hari ini, bagaimana kondisi sosial masyarakat budaya kita pada hari ini. Nah, disitulah kita berpikir kontekstual tadi dalam memahami satu ayat, misalnya untuk ayat atau hadis, satu pemikiran dan segalanya. Nah, dalam bahasa lainnya, bahwa berpikir kontekstual adalah berpikir yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Nah, itu sudah kita jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik arti kontekstual. Kalau sahabi bisa dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam, yaitu dengan meniru gaya berpikirnya sahabat yang disebut dengan kaul sahabi kontekstual, gitu, atau hukum Islam kontekstual. Demikian kaum muslimin dan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Mata kuliah kita yaitu kaul sahabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang kaul sahabi sebagai metode penetapan hukum Islam. Oke, intinya adalah kaul sahabi ini dapat dijadikan sebagai jurisprudensi, juga sebagai metode penetapan hukum Islam. Demikian
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.